Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solistiani Darusman dengan NIM 2008105010, mahasiswi kelas 3A, Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu alat peraga matematika, yakni Hubban-Suka, hubungan antar sudut matematika. Video kali ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Geometri Bidang Datar yang diampu oleh Ibu Nurma Izati MPD. Dalam video kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama mengenai proses pembuatan alat peraga Hubban-Suka, lalu selanjutnya penjelasan mengenai penggunaan alat peraga Hubban-Suka ini. Langsung saja pada tahap pertama, yakni proses pembuatan alat peraga Hubban-Suka. Setelah melihat proses pembuatan alat peraga Hubban-Suka, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan alat peraga Hubban-Suka ini. Nah, ini adalah alat peraga Hubban-Suka, hubungan antar sudut matematika. Tujuan dari alat peraga ini adalah untuk mempermudah peserta didik mengetahui hubungan antar sudut dari dua garis yang sejajar dipotong oleh satu garis. Di sini kita memiliki sebuah papan yang mempunyai dua garis sejajar, yakni garis A dan garis B, yang dipotong oleh satu garis. Di sini kita sebut saja dengan garis L. Lalu di sini juga kita mempunyai 4 model huruf, yakni model huruf X, model huruf F, model huruf Z, serta model huruf C. Langsung saja kita pada model yang pertama, yakni model X. Model X berfungsi untuk mengetahui hubungan dua sudut yang saling bertolak belakang. Pertama, kita letakkan model X ini pada papan, sehingga garis yang ada pada model dan pada papan berhimpit. Sebelumnya pada model X ini sudah kita beri nama. Kita sebut saja sudut A1, sudut A2, sudut A3, dan sudut A4. Lalu kita putar mode 180 derajat.
searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kita memutarnya searah jarum jam, sehingga garis yang ada pada model X ini kembali berhimpit dengan garis yang ada pada papan. Nah, kita bisa melihat yang tadinya sudut A1 sekarang ditempati oleh sudut A3. Yang tadinya sudut A2 sekarang ditempati oleh sudut A4. Yang tadinya sudut A3 sekarang sudut A1. Dan yang tadinya sudut A4 sekarang ditempati oleh sudut A2. Kita bisa melihat bahwa sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3 dan sudut A2 bertolak belakang dengan sudut A4. Jadi dapat dari kesimpulan bahwa dua sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Model yang kedua yakni model F. Model F digunakan untuk mengetahui hubungan antar sudut-sudut yang saling sehadap. Di model ini sudah saya beri tanda, yakni sudut 0, sudut bintang, sudut strip, dan sudut sama dengan. Pertama, kita letakkan model F pada papan, sehingga garis yang ada pada model berhimpit dengan garis yang ada pada papan. Lalu, kita bisa menggeser ke atas, ke bawah, ataupun memutarnya. Di sini kita mempunyai sudut A0, B0, A bintang, B bintang, A strip, B strip, dan A sama dengan, B sama dengan. Lalu kita akan menggesernya ke atas, sehingga garis yang ada pada model dan pada papan kembali berhimpit. Nah, kita bisa melihat bahwa sudut yang B0 yang tadinya di bawah berpindah menjadi A0 di atas. Lalu sudut B bintang yang di bawah menempati A bintang yang di atas. Lalu sudut B strip yang di bawah menempati A strip yang di atas, dan B strip B sama dengan yang di bawah menempati A sama dengan yang di atas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sudut-sudut yang sehadap memiliki besar sudut yang sama. Lalu model yang ketiga yakni model huruf Z. Model Z digunakan untuk mengetahui hubungan antara sudut-sudut yang saling berseberangan. Kita ketahui bahwa sudut yang berseberangan itu ada dua. Yang pertama, sudut yang berseberangan dalam, dan yang kedua, sudut yang berseberangan luar. Di sini kita akan mengambil contoh sudut yang berseberangan luar. Pertama, kita letakkan model pada papan sehingga garis yang ada pada model dan yang ada pada papan berhimpit. Kita akan membuktikan bahwa sudut 2 sama besar dengan sudut 8. Kita putar model sebesar 180 derajat searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita putar sampai garis yang ada pada model dan pada papan kembali berhimpit. Di sini terlihat bahwa sudut 8 dan sudut 2 sama besar. Begitu pula sudut berseberangan luar 1 dan 7. Sama halnya untuk membuktikan sudut berseberangan dalam, yakni sudut 6 dan sudut 4 serta sudut 3 dan sudut 5 itu sama besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut-sudut yang saling berseberangan memiliki besar sudut yang sama besar. Model yang keempat yakni model huruf C. Model C ini digunakan untuk menjelaskan sudut-sudut sepihak. Nah, seperti kita ketahui bahwa sudut sepihak itu ada dua, yakni sudut sepihak dalam dan sudut sepihak luar. Pertama, kita letakkan model C ini pada papan, sehingga garis yang ada pada model berhimpit dengan garis yang ada pada papan. Kita sudah belajar tentang sudut-sudut yang berseberangan adalah sama besar. Di sini
yang sepihak yang akan kita bahas adalah sudut sepihak dalam. Sudut 3 dan sudut 6 adalah sudut sepihak dalam. Kita akan membuktikan bahwa sudut besar sudut ini adalah 180 derajat. Kita ketahui juga bahwa besar sudut 3 sama dengan besar sudut 5. Lalu kita putar model 180 derajat, sehingga garis yang ada pada model berhimpit yang ada pada papan. Di sini sudut 5 sama dengan sudut 3. Nah, sudut yang terbentuk adalah sudut berpelurus. Kita ketahui bahwa besar sudut berpelurus adalah 180 derajat. Jadi benar bahwa hubungan antar sudut-sudut yang sepihak adalah 180 derajat. Demikian penjelasan mengenai alat peraga hubungan antar sudut matematika atau Hubenssuka dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.